Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul kembali setelah saya merasa setelah sekian lama berhenti lockdown, katanya begitu ya, karantina massal di rumahnya masing-masing, segala sesuatunya serba daring, mungkin kecuali ya, hanya untuk daerah Panjang ini, untuk daerah Wailudik ini hanya Al-Mabrur kayaknya yang masih jalan terus kan begitu, dan beberapa masjid-masjid tertentu. Anak melihat apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan satu kenikmatan yang amat luar biasa. Ini merupakan satu majelis yang telah lama dirindukan setelah sekitar 4 atau 3 bulanan kita terhenti dari melaksanakan majelis taklim ini, sehingga sebenarnya saya malam ini harusnya tidak bisa hadir karena besok akan ada temu wali, khutbah ta'aruf dan lain sebagainya, santri baru datang, otomatis malam ini saya harus persiapan banyak hal. Tapi karena ini pertemuan perdana untuk saya, maka kalau tidak ada yang gantikan, saya lebih baik datang. Sayang sekali kalau saya tidak bisa datang. Saya sendiri sudah merindukan pertemuan-pertemuan ini sudah lama, dikarenakan banyak halangan. Maka pada kesempatan ini saya sempatkan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, saya dan antum semuanya mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga selalu limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah berada di atas jejak beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya dan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya untuk taklim di Al-Mabrur pada kesempatan tahun ini
Saya akan memulai dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kita mulai dari bab 10. Kenapa saya mulai dari bab 10? Boleh jadi di sini pernah ada yang membahas kitab Riyadhus Shalihin juga. Sudah dari bab pertama mungkin, entah sampai mana. Maka saya lanjutkan mulai dari bab 10 karena dari bab 1 dan seterusnya saya memulainya di Majelis Taklim Al-Athar, dan udah 1 tahun ini ya, sampai kemarin corona masih bab 1. Masih bab 1 sekitar 7 bulanan. 7 bulan masih bab 1. Supaya saling ada estafet, karena boleh jadi yang taklim di sini juga taklim di sana, ya. Taklim di Al-Athar. Agar tidak numpuk materinya, saya buat bab 10 untuk Masjid Al-Mabrur. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin untuk bab 10, penulisnya Imam An-Nawawi memulai hadis di bab 10 tentang bersegera dalam kebaikan. Beliau memulai hampir-hampir di setiap hadis-hadis yang beliau buka pada pengelompokan judul-judul tertentu, tema-tema tertentu, beliau selalu memulainya dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu. Dan pada kesempatan kali ini, di bab 10 ini, beliau memulainya dengan ayat Al-Quran karena itu merupakan satu kekuatan, di mana ketika beliau menyampaikan sebuah hadis dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah kuatlah pembahasan yang nantinya akan beliau bahas. Di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran, meskipun beliau hanya sekedar mengutip ayat 1 dan 2 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah penggalan ayat beliau kutip dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Pertama, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang kedua, beliau kutipkan dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat ya, penegasannya luar biasa ini. Ada pelajaran yang bisa kita petik di sini, bahwa sesungguhnya Imam An-Nawawi memberikan satu hujah, ya, sebuah alasan mengapa beliau mengutip fastabiqul khairat. Beliau memiliki hujah bahwa setan itu suka mendatangi orang yang ragu-ragu. Setan itu suka dengan orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan kebaikan. Namun ketika seseorang itu memperlihatkan kesungguhannya untuk melakukan kebaikan, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk, setannya minggir. Misal bapak-bapak dapat SMS, dibuka sedekah infak ya untuk pengecoran Masjid Al Mabrur, cukup untuk 2 hari ini saja. Ada duit nih, ada duit nih, sebenarnya ada duit nih. Keluarin nggak ya? Keluarin nggak ya? Tapi diingat-ingat utang banyak. Ini belum beli gas, ya. Mana belum beli susu, mana belum beli macam-macam. Ya. Tapi kepingin, ya. Baru kepingin terdetik, tak, ya. Saya pingin sebenarnya infak, tapi kepikiran yang belakang. Ya. Disitulah setan hadir, ya. Nggak jadi, ya. Sudah mau keluar itu nggak jadi. Maka ketika kita ada keinginan mau infak, sudah terdetik langsung. Disitulah kita memperlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh. Undangan informasi taklim di Masjid Al Mabrur malam ini, Rabu malam Kamis, sebenarnya bisa. Sebenarnya pengen. Disitulah sebenarnya kekuatan kita untuk menunjukkan, memastikan bahwa kita ini selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pas pengen, tapi ada tapinya. Tapi istri tadi nyuruh begini, tapi tadi ada undangan begini, tapi nanti ada macam-macam, banyak hal. Ragu-ragu, nggak jadi datang. Disitulah setan itu hadir. Tapi kalau ketika terdetik di dalam hati, ya, mendapatkan sesuatu yang itu isinya kebaikan, ya, maka ketika kita bersegera untuk melaksanakan kebaikan itu, maka disitulah setan minggir. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Maka akhirnya Imam An-Nawawi dengan hujah inilah menuliskan, mencantumkan sebuah ayat fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian mengapa Imam An-Nawawi menuliskan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin? Setelah beliau mengutip sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berupa berlomba-lomba, ya, dalam kebaikan, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi dengan mengutip sebuah ayat yang ayatnya berisi untuk bersegera memohon ampunan Allah, ya, yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, ya, kepastian bahwa orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin loh, ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, jika saja lebarnya seperti langit dan bumi, surga itu ya, surga itu luasnya surga seluas langit dan bumi. Kemudian ada yang mikir begini, kalau masuk surga semua sempit dong, begitu ya. Ada kan orang-orang yang kalau diajak untuk kebaikan, udahlah antum aja yang berangkat ke masjid, doain kita aja lah supaya kita selamat, supaya kita masuk surga. Ada lagi yang diajak kebaikan, udahlah antum aja lah yang sholat gitu, antum aja yang masuk surga, nanti kalau kita semua masuk surga sempit dong, gitu. Ada begitu.
nggak ada sempitnya surga. Satu orang ya kalau menempati satu tempat saja yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Kita kalau ingin akal kita sampai ke sana, maka niscaya tidak akan pernah sampai. Tapi kalau ingin mengetahui bagaimana kekuasaan Allah, hebatnya kekuasaan Allah, saya rekomendasikan untuk menyiapkan uang, ya. Silahkan berangkat sama tim NASA untuk berangkat ke luar angkasa. Maka kita akan mengetahui bagaimana Allah menyiapkan, ya, langit dan bumi ini untuk kehidupan kita, ya, yang luasnya tidak ada ujungnya. Ingat loh, sampai sekarang orang-orang yang membuat pesawat yang sangat canggih dengan satelit yang sangat canggih keluar angkasa belum pernah mendapatkan ujungnya langit. Sampai sekarang belum pernah ada, ya. Bahkan mereka mengirim pesawat tanpa pilot, tanpa awak pun mereka sampai sekarang belum menemukan di mana batasnya langit. Belum ketemu, ya. Paling kalau ketemu planet baru, gitu ya. Ketemu kehidupan baru atau lain sebagainya lah, ya. Hanya seperti itu saja. Tapi ketemu loh ujungnya langit, belum pernah ada sampai sekarang, ya. Belum pernah dikutip di mana-mana ujungnya langit. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup saja yang akal kita tidak mampu untuk mencerna itu semuanya, ya, keluar daripada logika-logika kita, ya, melihat bagaimana kekuasaan Allah, maka kita harus mengimani betapa, ya, luar biasanya janji Allah, ya, yang disiapkan untuk kita semuanya, ya, dari surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu luar biasa. Nah, sekarang dari sini dilanjutkan lagi. Kalau luasnya aja seperti ini, menurut kita semuanya seperti apa sih kehidupan yang sudah Allah siapkan untuk surganya orang-orang beriman? Kita pernah mendengar begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina 'ala furushim batainuha min istabra wa janal jannataini dan. Surat Ar-Rahman, ya. Surat Ar-Rahman ayat 54. Penghuni surga itu mereka bertelekan. Bertelekan itu gimana, Pak? Bertelekan itu ya beralaskan, bersandarkan, ya, beralaskan di atas permadani, ya. Di atas permadani, ya, yang sebelah dalamnya, ya, yang sebelah dalamnya ini, sebelah dalamnya terdapat, ya, terbuat dari sutra, ya. Kemudian di kedua surganya, ya, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Kita untuk memikirkan ini sebenarnya tidak sampai. Seperti apa ya? Tidak sampai. Tapi kalau misalnya kita berpikir kita berada di sebuah tempat perkebunan yang buah-buahnya sangat dekat, ya. Yang seperti ini saja manusia bisa menata dengan sangat indah dan sangat baik. Di Jati Agung kan ada sampingnya pondok Ustadz Ansor kan, ya. Ada kebun jeruk, ya. Sekarang kebun jeruk bukan lagi di Jakarta, ya. Ada di Jati Agung, ada kebun jeruk. Itu saja bisa dipetik dengan mudah. Apalagi kalau Allah yang menyiapkan langsung,
Seperti apa itu surga ya? Luar biasa. Itu keadaan penghuni surga sambil duduk-duduk santai dengan terladani dengan hadiah yang Allah siapkan, buah bisa langsung dipetik dengan sangat dekat. Artinya apa? Kenapa Imam An-Nawawi mengutip ini? Hadis-hadis yang nantinya beliau cantumkan daripada motivasi untuk bersegera melakukan kebaikan, isi hadisnya itu banyak sesuatu yang mengerikan. Bersegera untuk kebaikan karena sebentar lagi ada fitnah, bersegera untuk kebaikan karena macam-macam. Maka beliau mencantumkan kabar-kabar gembira ya, dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ya, wajibkan kita untuk terus membaca itu ya. Maka dari sini kita hanya dari ayat yang Imam An-Nawawi cantumkan di dalam kitabnya, kita sudah banyak mendapatkan pelajaran. Seorang ulama mengatakan, sungguh merugi seseorang yang tidak bisa masuk ke dalam surga. Sungguh merugi seseorang yang tidak bisa masuk ke dalam surga, padahal luasnya seluas langit dan bumi. Ini perlu menjadi renungan untuk kita semuanya. Ternyata kita ini terlalu terdil dalam berpikir. Seharusnya seorang mukmin itu termotivasi untuk bagaimana kita bisa masuk surga dan yakin bahwa kita bisa masuk surga. Ada kesungguhan bagaimana surga itu bisa kita raih. Maka orang-orang yang berpikir Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga kalau mereka melakukan kebaikan karena dosa-dosanya yang sangat banyak, maka mereka sesungguhnya sedang memutus kekuatan motivasi dalam hatinya. Nggak ada motivasi. Luasnya loh, seluas langit dan bumi. Masa tidak kepengin untuk bersegera mendapatkan surga? Pengen yang santai-santai, yang kalau berdoa yakin Allah Subhanahu wa taala ya Maha mendengar ya. Tapi kalau pas lagi maksiat lupa bahwa Allah Maha melihat. Kita kan selalu begitu. Kalau kita berdoa, kita merasa bahwa Allah Maha mendengar. Yakin betul. Tapi nggak yakin, lupa kalau Allah itu Maha melihat ketika kita berbuat maksiat. Maka disinilah kita ini selalu menjadi orang yang pesimis. Surga enggak kita ini. Maka sangat merugi bagi seorang muslim, seorang mukmin sampai-sampai nggak bisa masuk surga. Harusnya kita semuanya bisa masuk surga. Subhanallah, ada hal yang sebenarnya perlu kita ambil pelajaran bahwa akhlak terpuji kita ambil daripada ayat-ayat yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, bahwa sesungguhnya akhlak terpuji adalah ketika kita ini tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam perkara dunia. Tapi kalau sudah urusan akhirat, kita harus berlomba-lomba. Tapi seringnya kita berlomba-lomba itu dalam perkara apa? Perkara dunia. Tapi kalau urusan akhirat, antum aja dulu. Salah satu contohnya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala itu kan dicantumkan ya,
ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa maknanya di sini? Hai orang-orang yang beriman, jika kamu diseru, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan seluruh jual beli, seluruh kesibukan saat itu dalam hal pekerjaan tinggalkan. Lagi di kantor tinggalkan, lagi di mana lagi upacara, bahkan lagi upacara kalau itu hari Jumat tinggalkan. Kalau sudah kedengar suara adzan, ya, suara adzan sudah diseru untuk berangkat sholat Jumat, kita bahkan meskipun sedang upacara pun kita harus tinggal. Sedang menunaikan tugas dari bos, tinggalkan. Itu. Bersegeralah. Tinggalkan seluruh kesibukan-kesibukan yang di situ kita tersibukkan dengan dunia kita. Urusan cari duit, urusan perut, urusan pekerjaan, semua tinggalkan. Di sini bukan tentang sholat Jumatnya, meskipun terkhusus ini adalah sholat Jumat. Tapi bagaimana kita ini punya ihtimam, punya perhatian terhadap segala sesuatu yang itu mengarah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk segera. Kenapa? Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Jika kamu mengetahui, Alhamdulillah masyarakat, seringnya kita sebagai seorang muslim melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu seringnya hanya sekedar bagaimana menggugurkan kewajiban. Kalau dalam bahasa santri istifa'us surut, hanya sekedar bagaimana memenuhi syarat saja. Alah, syarat aja lah pokoknya lah. Suruh ustaz begini, sudah begitu ya, laksanakan. Yang penting di pondok itu mengalir saja lah. Itu kan ada juga model-model santri begitu. Yang penting saya ngalir aja dari pondok. Suruh bapak begini, suruh ustaz juga begini. Sudah saya lanjut. Jadi segala sesuatunya itu hanya sekedar istifa'us surut, hanya sekedar memenuhi syarat saja. Ketika nanti sudah selesai daripada menunaikan apa yang menjadi perintah ustadz dan perintah orang tuanya, ya, saat itulah saatnya untuk merdeka, kembali untuk brutal lagi, untuk nakal lagi, untuk macam-macam. Suatu ketika ada seorang santri, alumni dari sebuah pondok di Lampung, kemudian sempat masuk di Nurul Albab sekitar 2 tahun keluar. Kemudian beberapa waktu yang lalu datang ke pesantren. Jadi anak ini jebolan, bukan alumni. Terlihat bahwa selama nyantri tertekan dengan perintah orang tua dan perintah ustadz dan aturan-aturan pesantren. Jadi datang ke pesantren itu bawa pacarnya, ya. Datang ke pesantren itu menunjukkan, saya ini sekarang udah bebas, ya. Ada punya pacar, nggak ada yang berani ngelarang, kan begitu. Image-nya kan begitu. Belum tahu akan bertemu dengan ustadz siapa, kan begitu. Datang ke pesantren bawa pacarnya, pacaran di dalam ruang tamu, ya, di kursi sofanya, ya.
Ya macam-macam lah begitu ya, tak perlu saya sebutkan. Saya lewat papasan, kok ada sesuatu yang aneh, langsung saya datangi. Insya Allah ya, jebolan pesantren. Saat itu juga langsung saya usir. Antum, saya kasih waktu 1 menit, pergi dari pondok pesantren. Pergi. Itu begitu keadaannya, luar biasa. Itu namanya mondoknya itu istifa'us surut. Enggak ada ruhnya bahwa saya sudah dari pesantren itu harus membawa nilai ini loh. Harus mampu menunjukkan nilai-nilai ini loh. Nilai Islam seperti ini loh sebagai seorang alumni pesantren. Itu kan harusnya ada ruhnya. Atau minimal saya ini sebagai jebolan pesantren, saya perlihatkan bahwa saya dari pesantren ini begini. Ada rasa bangga ya, sebagai alumni atau jebolan pesantren, bahwa saya memiliki kehidupan yang berbeda daripada umumnya masyarakat. Masyarakat yang awam aja, sekolahnya di SMA lain sebagainya, itu tertarik untuk bagaimana melihat anak-anak pesantren itu sekolah agama itu kan, telaah kitab lain sebagainya. Begitu. Sampai-sampai saking semangatnya nggak bisa nyantri lagi, mereka akhirnya taklim seperti ini. Untuk apa? Untuk bagaimana mendapatkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan. Istifa'us surut. Maka ketika kita melaksanakan sebuah kewajiban, perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi bagaimana kewajiban, perintah itu benar-benar melahirkan ya, ruh dalam jiwa kita. Kalau kita sebagai seseorang yang suka saum, bagaimana kita ini nggak sekedar saum gitu loh, nggak sekedar puasa, tapi nilai-nilai di dalam puasa itu benar-benar kita bisa serap dengan baik, menahan diri, menahan emosi, kesabaran dan lain sebagainya itu ada ya. Menundukkan pandangan, memaksimalkan kebaikan dalam kehidupannya, berlomba-lomba bagaimana waktunya sebagai seorang shaim, sebagai orang yang puasa itu waktu-waktunya itu tidak hilang daripada berzikir kepada Allah. Itu banyak nilai-nilainya. Sebagai seorang yang sholat harusnya bisa mampu sholatnya itu mencegah daripada kemungkaran. Kan begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nilai daripada sholat. Kalau seseorang itu sholatnya benar, ya. Kalau seseorang itu sholatnya benar, maka sholat itu menjadikan kita tercegah daripada perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau kita sholat kemudian masih terus maksiat, maka kita perlu memperbaiki, ya, menimbang kembali, kemudian memperhitungkan, mempertanyakan, mengevaluasi. Sebenarnya sholat saya sudah benar atau belum? Kok masih suka ya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok masih males? Kok masih lalai? Kok gak punya semangat ya untuk talabul ilmi? Kok masih banyak sekali? Kok males ya begini, males ya begitu, males ya. Itu hal-hal perkara-perkara yang memang kita ini perlu memikirkan perkara itu. Padahal ketika hari Jumat itu, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk segera melakukan sholat Jumat, ya, ini kita masih mengkhususkan dari ayat yang tadi, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, jika tiba hari Jumat, ya, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Ini kan hadis yang sudah sering kita dengar, ya. Lalu mereka mencatat orang yang datang lebih awal sebagai yang awal. Malaikatnya ada di pintu masjid, ya, ada di pintu masjid. Perumpamaan orang yang datang paling awal untuk melaksanakan sholat Jumat adalah seperti orang yang berkurban unta.
Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi, dan yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing, yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam, kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban telur. Maka apabila imam sudah muncul dan duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan ya, dan duduk mendengarkan khutbah. Jadi kalau khotib, ada di antara kita yang sedang khotib, itu yang mendengar cuma ya jamaahnya saja, itu ada malaikat ikut dengerin. Alhamdulillah, disitulah kita termotivasi seharusnya untuk berlomba-lomba. Ada nilai yang di dalamnya dan ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adapun urusan dunia, ya, maka kita ini mengambil pelajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali ya, dibangkitkan. Alhamdulillah, dalam urusan dunia ini berjalan gak ada masalah. Yang seperti tadi ya, yang seperti santri tadi, prinsip santri yang penting mengalir, seperti itulah kita melihat dunia. Yang penting ngalir saja. Apa yang bisa kita usahakan. Gak usah berlomba-lomba untuk bagaimana kita yang termewah, termegah ya. Tapi mengalir saja dunia itu. Adapun untuk urusan akhirat, disitulah kita dituntut untuk berlomba-lomba. Alhamdulillah, dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, penyakitnya santri, ikhwan, orang-orang yang sudah takliman adalah penyakitnya dalam perkara ithar. Ya. Tidak ada namanya ithar dalam perkara akhirat. Sudah komat, sudah selesai komat, sok depan masih kosong. Ayo antum lah, gitu ya. Ayo antum yang lebih tua, anak ithar. Gitu ya. Ithar itu mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Ini merupakan contoh yang baik sebenarnya. Ithar itu bila ditempatkan pada tempatnya. Ada yang kehausan, kita sedang haus, kita sedang butuh, ya, kita sedang butuh. Ada air minum nih, satu. Sebagai bentuk ithar kita mendahulukan orang lain, ya, maka air minum ini ada yang lebih haus kok daripada kita, kasihkan. Dan ithar ini juga dilakukan oleh orang-orang jamaah tertentu ya, tapi berlebihan. Gulu itu berlebih-lebihan kepada syekhnya, meniru bagaimana para sahabat kepada Rasulullah ya, kepada Rasulullah. Tapi dibawa ke sini padahal itu hak istimewa Rasulullah. Salah satu contohnya, kalau kita melihat hari ini ada orang-orang tertentu kalau sama syekhnya, sama kiainya, setelah wudu, air wudunya itu dilomba-lomba untuk tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Airnya diambil, ya, kiainya sudah pergi, airnya diambil. Ya. Kemudian setelah airnya diambil, diraupin ke wajahnya macam-macam. Tidak ada tabarruk kepada manusia yang tidak maksud. Mencari berkah dari bekas wudunya, dari rambutnya, bahkan mungkin dari ludahnya, dari keringatnya, itu hanya hak istimewa Rasulullah. Ya. Tidak ada yang lain. Manusia tidak maksum. Selain Rasulullah tidak maksum. Maka nggak boleh kita, itu termasuk daripada ya, ada iftarnya.
Tapi alhamdulillah Rasulullah, ya, bagaimana seorang sahabat mendahulukan Rasulullah, minum pokoknya Rasulullah dulu gitu. Ya benar, di zaman itu Rasulullah langsung segala sesuatu yang keluar dari beliau itu berkah. Pernah Rasulullah SAW hendak memberikan minum ya dalam majelisnya ya kepada para sahabat yang ada di depannya. Nah ternyata pada sebelah kanan Rasulullah SAW ada sahabat Khalid bin Walid dan selebihnya sahabat-sahabat senior. Kemudian ada sahabat yang lebih muda. Maka saat itu Rasulullah SAW ketika mau memberikan minum itu dimulai dari kanan dan yang mendahulukan adalah siapa? Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah, bekas daripada Rasulullah itu berkah zaman itu. Memang ada sabda Nabi bahwa al ulama warathatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi, tapi hanya sekedar ilmu. Ya. Warisannya warisan ilmu, tidak ada warisan keberkahan, warisan maksum, warisan iman, nggak ada. Maka banyak. Kalau seandainya Rasulullah SAW mewariskan keimanan, otomatis seluruh ulama-ulama itu nggak ada yang lisannya bengkok. Mesti lisannya lurus, mulutnya lurus. Kalau ngomong berani dia, mau itu presiden, mau itu polisi, mau apa macam-macam. Kalau keluar daripada ayat Allah, dia berani meluruskan. Tapi kan enggak. Ada ulama-ulama tertentu yang memang ya dikasih duit jadi bengkok mulutnya kan begitu. Sesuatu yang haram bisa jadi halal. Ya. Kenapa? Ya. Karena duit tadi itulah bahwa Rasulullah SAW mewariskan ilmu, tidak mewariskan iman. Imannya Rasulullah bahkan sampai pada ahlul bait tidak ada yang diwariskan iman. Kenapa? Karena iman, hidayah, ya itu semuanya dari upayanya masing-masing. Kalau seandainya bisa diwariskan, bisa ditularkan, sebagaimana wabah corona begitu ya, semuanya bisa dikasih-kasih. Itu pamannya Nabi itu bisa masuk surga. Kalau seandainya bisa, bahkan Rasulullah SAW saja tidak bisa mendoakan, ya pamannya, tidak bisa memberikan hidayah, ya, apalagi menulari, mewarisi, tidak bisa. Ilmu diwariskan oleh Nabi kepada para ulama, tinggal sekarang ulamanya mau mencontoh Nabi atau tidak. Alhamdulillah, assalamualaikum, ya. Ada contoh lagi, ya, sisa bekam Nabi Muhammad SAW, ya, dibawa oleh Abdullah bin Zubair ketika beliau masih kecil. Nabi SAW berbekam dan darahnya disimpan pada sebuah botol. Nabi bersabda begini, bahwa darah ini simpan di tempat yang orang lain tidak melihat. Kemudian Abdullah bin Zubair ini pergi tempat sepi yang gak ada orang, ya. Sampai benar-benar gak ada orang. Ternyata sama Abdullah bin Zubair darahnya Rasulullah itu diminum. Darahnya Rasulullah SAW itu diminum. Kemudian setelah kembali Abdullah bin Zubair itu ditanya sama Rasulullah, kamu minum darah tersebut? Kata Abdullah bin Zubair, iya ya Rasulullah, saya minum. Abdullah bin Zubair setelah minum darah Rasulullah, Abdullah bin Zubair setelah minum darah Rasulullah, maka setelah itu apa? Dia tidak pernah takut kepada apapun, ya. Mewarisi, ya, karena di dalam darahnya Rasulullah SAW, ya, telah tercampur dengan darah Abdullah bin Zubair. Jadi darahnya Rasulullah itu bisa menyatu dengan darahnya Abdullah bin Zubair, dan ini tidak secara umum bisa dicontoh. Karena apa? Karena ini hak istimewa Rasulullah. Maka kalau ada ulama, misalnya saya jadi kiai, saya habis bekam, maka
Nggak boleh. Tukang bekamnya saya minum ya Ustaz, gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti ada yang beralasan kalau kita ngomong ini perkara bid'ah. Oh enggak Ustaz, ini ada dalilnya. Dalilnya ini Bu, ini hak istimewa Rasulullah, nggak bisa dijadikan dalil untuk mengistimewakan seorang kiai. Ya. Bahkan sampai ada kiai dicuci kakinya, airnya diminum, masya Allah. Ya. Hisabnya kiai tersebut dengan hisab yang orang yang mencucikan kakinya itu sama beratnya di hadapan Allah. Yang satu merasa kiai dan ridho orang lain menghormati berlebihan kepada dirinya, maka dia sebagai toghut. Bagi toghut yang seperti itu, ridho kalau manusia itu mengibadahi dirinya, mengambil berkah darinya dengan berlebihan sehingga harus menundukkan kepalanya. Ridho, dia sebagai toghut. Dan yang satu sebagai orang yang musyrik, mengagungkan manusia berlebihan. Alhamdulillah, memang di zaman Rasulullah SAW, ya, keringat lain sebagainya semuanya diambil oleh para sahabat, ya, bahkan kepada sahabiyah yang mengambil keringatnya untuk dijadikan parfum, tapi itu hanya untuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah, maka disinilah kita tidak boleh ada ihsan dalam perkara akhirat. Ya. Tidak ada. Kalau kosong itu soft di depan, maka kita maju ke depan. Jangan sampai kita nyuruh orang lain, ayo maju ke depan, gitu ya. Kita yang maju duluan. Alhamdulillah, seandainya seseorang itu tahu keutamaan azan dan soft pertama, kemudian mereka belum mendapatkannya, tentu mereka akan berebutan, ya, dengan berundi. Ketika Masjid Nabawi dibuka, sudah lama lockdown, ya, Masjid Nabawi dibuka, maka orang Madinah berlomba-lomba lari untuk mendapatkan soft paling depan. Karena ini sudah memasuki sholat Isya, ya? Sudah belum? Sudah, ya. Karena ini sudah masuk sholat Isya, kita lanjutkan bab 10 daripada kitab Riyadhus Shalihin ini pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil manfaatnya daripada pembahasan yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi